Selamat siang. Setelah kita diskusi tentang virus di live di chat WA tadi, sekarang kita lanjutkan terkait mikologi atau terkait jamur. Mikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Apa itu fungi? Kenapa fungi masuk ke dalam ranah mikrobiologi gitu ya? Jadi fungi itu adalah sebuah organisme. Padahal kan jamur itu bisa dilihat dengan ini ya, mata telanjang gitu ya. Tapi dia masuk ke mikro karena fungi itu adalah sebuah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Dia butuh karbon, butuh energi untuk dia bisa tetap tumbuh dan berkembang. Untuk sumber karbon atau sumber senyawa-senyawa organik ini, kalau fungi itu memperolehnya dari sisa jasad-jasad remik makhluk hidup, maka dia dikatakan sebagai saprofit, fungi saprofit yang menguraikan organisme-organisme hidup sebagai sumber kebutuhan senyawa organiknya atau untuk nutrisinya. Kemudian fungi itu juga ada golongannya cendawan atau mushroom, yaitu fungi yang memiliki batang tubuh, atau buah ya, batang buah itu, uh, dan itu biasanya digunakan sebagai sumber bahan makanan. Kemudian fungi sendiri juga ada yang sifatnya parasit, yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian ada juga fungi yang bisa dimakan tadi yang golongan cendawan. Kemudian ada yang dia itu melakukan simbiosis mutualisme. Misalnya adalah golongan mycorrhiza. Jadi dia membentuk sebuah simbiosis gitu dengan akar tanaman. Biasanya contohnya adalah akar padi atau akar kacang gitu ya. Itu fungi mycorrhiza ini dia membantu meningkatkan penyerapan air dan oksigen dan zat-zat hara untuk tanaman yang sedang itu di bagian akarnya biasanya yang untuk golongan mycorrhiza ini. Kemudian untuk istilah fungi sendiri kita itu sering dengan istilah kapang dan kamir. Kapang dan kamir ini masuk ke dalam kategori fungi. Apa bedanya kapang dan kamir? Kapang atau mold itu adalah fungi yang dia itu memiliki multiselular. Jadi dia memiliki hifa atau filamen-filamen atau sesuatu yang bentuknya itu seperti apa ya, saluran-saluran panjang atau hifa yang terkumpul kemudian membentuk sebuah miselium. Kemudian kalau kamir atau kita sebut sebagai yes itu adalah fungi yang uniseluler, yaitu sel tunggal. Kemudian ada lagi tadi cendawan yang memiliki batang tubuh atau tubuh buah gitu ya, yang biasanya bisa dikonsumsi. Ini adalah salah satu gambar dari mycorrhiza. Di sini terlihat ada sebuah tanaman padi di mana akarnya itu ditempeli oleh jamur yang mycorrhiza tadi dari genus Zygomycetes. Zygomycetes ini adalah salah satu fungi yang dia itu dari morfologinya itu memiliki pelekat yang bisa dia gunakan untuk menempel pada inangnya. Di sini tidak bersifat parasit karena Zygomycetes ini membantu penyerapan dari padi, membantu penyerapan makanan dari tanaman padi ini. Morfologi fungi adalah yang uniseluler, contohnya tadi adalah yes atau tamir ya. Uniseluler tidak berfilamen dan tidak berflagela. Ukurannya lebih besar dari sel bakteri. Biasanya panjangnya itu sama dengan 5 sampai 30 mm dengan lebarnya itu 1 sampai 5 mm. Kemudian kalau yang multiseluler ini contohnya adalah kapang atau cendawan juga multiseluler. Jadi tubuhnya itu terdiri dari miselium yang disusun oleh hifa tadi dan memiliki spora. Hifa di sini bersifat vegetatif dan hifa reproduktif atau hifa udara. Untuk gambar ini contoh cendawan ya. Jadi
mana yang disebut dengan hifa? Hifa adalah kalau misalnya kita mengambil sebuah jamur yang jenis cendawan tadi, kemudian kita belah gitu ya, pasti di situ ada kayak serabut-serabut halusnya yang berwarna putih, itu adalah hifa. Kemudian di situ juga ada inti selnya, kemudian ada apa ya, di tengah-tengah hifa itu kan ada yang namanya inti sel, di dalamnya itu namanya septa ya. Kemudian ada lamela, garis-garis halus gitu ya. Kemudian ada tudung, kemudian ada antara tudung dengan batang buahnya itu ada cincin yang disebut dengan anus. Kemudian ada tangkai buahnya dan ada miselium lagi. Jadi yang di bawah itu, di bawah tangkai buah itu bukan akar, karena sejatinya fungi tidak bisa disamakan dengan tumbuhan ya, karena jenis sendiri gitu ya fungi. Jadi itu bukan akar, kemudian bukan batang, bukan daun, bukan, tapi tudung, kemudian batang buah, dan yang seperti akar itu adalah miselium ya, lanjutan miseliumnya. Nah ini mungkin secara animasinya kalau dibelah gitu. Nah ini di sini ada sporanya, kemudian hifa berkumpul dengan miselium, jadi ada sporanya. Jadi secara garis besar fungi itu ya perkembangbiakannya melalui spora, berarti secara vegetatif. Tapi juga ada fungi yang secara seksual, yaitu dengan peleburan sebuah sel gamut dan akhirnya akan mengalami pembelahan. Kalau melalui aseksual yaitu vegetatif melalui spora itu akan bisa sporanya itu akan membentuk tunas gitu, tunas diri. Ini adalah morfologi dan anatomi dari hifa. Jadi reproduksi fungi bisa aseksual atau seksual. Aseksual itu dengan pembentukan tunas atau spora. Contohnya fungi Saccharomyces cerevisiae ini berkembang secara aseksual dengan spora ya, namanya ragi. Saccharomyces cerevisiae ini adalah ragi ya. Kemudian secara seksual berarti ada peleburannya dua uh, sel gamet gitu. Contohnya ini adalah ini basidium. Nah ini gambarannya kalau secara aseksual itu pertunasan, jadi muncul tunas dari bagian tubuh induk gitu ya. Tapi kalau pembelahan itu ya sel induknya akan membelah menjadi dua. Ini adalah gambar dari spora aseksual. Proses pembentukan spora seksual. Jadi ada spora seksual ya. Spora seksual ini melalui plasmogami, penetrasi inti haploid dari sel donor yang positif ke sitoplasma sel resipien, sifatnya resipien negatif. Kemudian secara kariogami yaitu fusi, inti sel positif dan negatif itu bergabung melalui fusi. Kemudian meiosis pembelahan, inti diploid membelah menjadi banyak inti haploid. Jenis spora seksual ada astospora, basidiospora, ada oospora dan zygospora. Struktur tubuh pelindung spora seksual, jadi ada pelindungnya ya. Nah, secara fisiologi fungi itu membutuhkan kelembapan yang tinggi untuk dia bisa tumbuh dan berkembang biak, dan membutuhkan bahan-bahan organik, oksigen, tumbuh baik pada lingkungan yang banyak gula dan tekanan osmotiknya tinggi. Kemudian untuk temperatur itu biasanya sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius, tapi fungi yang patogenik membutuhkan suhu 30 sampai 37 derajat Celcius. Untuk tamir sendiri itu terkait kebutuhan oksigen. Kalau tamir itu fakultatif, tapi kalau kapal aerogen, kalau kapal membutuhkan oksigen. Kapal itu yang multiselular tadi, fungsi multiselular.
Kemudian untuk fisiologi fungi sendiri dibandingkan bakteri, fungi tahan pH asam sekitar 5 dengan tekanan osmotik yang tinggi dan kelembapan yang rendah, dan mampu kalau bakteri itu kebanyakan tidak tahan asam ya, kecuali bakteri-bakteri asam laktat itu tahan asam, pH 3 2,5 itu masih bisa. Dan dia juga untuk bakteri itu kebanyakan itu tidak tahan terhadap senyawa yang garam. Tapi ada beberapa jenis bakteri itu bisa, seperti bakteri probiotik itu biasanya tahan terhadap garam konsentrasi. Saya pernah melakukan penelitian itu, bakteri probiotik tahan terhadap garam dengan konsentrasi 2%, 4%, 8%. Tapi kebanyakan bakteri tidak tahan, terutama bakteri yang patogen tidak tahan garam. Oleh karena itu, kenapa salah satu cara untuk mengawetkan makanan adalah dengan cara digarami atau diasinkan gitu ya. Mampu hidup dengan sedikit nitrogen dan mampu memetabolisme karbohidrat kompleks. Kemudian dimorfisme tergantung temperatur. Suhu 37 derajat Celcius untuk kamir, merupakan kamir. Tapi kalau 24 sampai 28 adalah fase kapur. Ini adalah klasifikasi fungi dan ini ada contoh bentuknya ya. Zygomycetes. Zygomycetes tadi contohnya fungi-fungi yang mycorrhiza tadi, dia itu memiliki alat untuk menempel ya pada hostnya. Kemudian kalau Ascomycetes, dia itu memiliki spora, kantong sporanya itu lebih dari satu. Biasanya 8. Kemudian kalau Basidiomycetes, ini contohnya pada cendawan ya. Jadi untuk sporanya itu bisa berbentuk dada gitu. Kemudian yang Deuteromycetes ini fungi yang tidak diketahui dengan jelas perkembangbiakan seksual atau aseksualnya, dan bentuknya juga seperti ini. Contohnya Aspergillus ya, Aspergillus misalnya. Ini adalah ciri-ciri spora seksual dan aseksual pada 4 jenis fungi tadi. Kemudian habitat. Jadi kalau yang Deuteromycetes ini kebanyakan adalah fungi patogen. Biasanya jamur-jamur yang menyebabkan infeksi pada manusia ya, pada kulit misalnya. Jadi kayak kalau kita lihat tadi kan Deuteromycetes kan bentuknya seperti panu kayak gitu ya. Jamur-jamur patogen gitu. Kemudian morfologinya, nah Aspergillus, tapi ada juga yang Penicillium. Jadi Deuteromycetes ini ada yang bisa menghasilkan atau jamur golongan penghasil antibiotik, contohnya adalah Penicillium. Nah ini penjelasan dari klasifikasi fungi tadi. Ini adalah contoh-contoh jenis fungi yang sifatnya adalah patogen atau merugikan. Contohnya adalah Aspergillus flavus. Ini menghasilkan aflatoksin yang sangat beracun ya, bahkan menyebabkan kanker pada manusia. Jadi kalau uh, untuk biasanya kalau di farmasi itu kan ada analisis cemaran gitu ya, analisis kualitas dari bahan baku obat tradisional, misalnya simplisia tanaman, atau analisis cemaran pada jamu gitu. Tidak boleh mengandung Aspergillus flavus karena ini sangat berbahaya. Yang berbahaya adalah metabolit yang dihasilkan, yaitu aflatoksin yang sangat beracun. Kemudian ada Aspergillus fumigatus yang bisa menyebabkan kanker dan paru-paru pada paru-paru burung. Kemudian ada Amanita phalloides, ini mengandung racun balin yang menyebabkan kematian. Jadi setelah mengkonsumsi jamur Amanita ini langsung mati. Ini kalau nggak salah jamurnya itu warnanya cantik banget, warnanya merah gitu ya. Tapi setelah dikonsumsi langsung meninggal karena sangat-sangat beracun.
Kemudian ada Ustilagomaidis, parasit pada tanaman jagung dan tembakau. Jadi ini parasitnya pada tanaman ya. Kemudian ada Epidermophyton locosum. Ini biasanya menyebabkan penyakit kaki akik. Ada Microsporum spesies dan Trichopiton spesies ini menyebabkan kurap dan palu. Jadi kalau mau tahu nama jamur yang menyebabkan kurap dan palu ya ini namanya Trichopiton dan Microsporum spesies. Spesiesnya banyak ya, nanti bisa browsing apa sih spesiesnya. Kemudian ada Helminthosporium oridae. Ini parasit yang merusak kecambah dan tubuh buah serta menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada imannya. Ini pada tanaman ya. Kemudian ada Candida albicans yang menyebabkan infeksi pada vagina. Jadi Candida albicans sendiri itu bisa dibilang normal juga ya pada vagina, tapi kalau jumlahnya udah terlalu banyak juga akan menyebabkan keputihan seperti itu, menyebabkan masalah di vagina. Itu juga ada flora bakteri-bakteri juga gitu. Nah, oleh karena itu pH vagina itu kan tertentu, itu tujuannya adalah untuk melindungi vagina itu dari berbagai macam serangan atau invasi dari mikroorganisme yang merugikan tersebut. Oleh karena itu tidak boleh terlalu menggunakan sabun yang terlalu gitu ya, takutnya nanti mengganggu pH atau keasaman dari vagina itu, sehingga nanti pH-nya akan cenderung basa sehingga bakteri-bakteri atau mikroorganisme ini cenderung bisa hidup dan menginvasi. Selain fungi itu juga ada beberapa fungi yang merugikan, tapi juga ada fungi yang bermanfaat terutama di dunia farmasi. Contohnya golongan penisilin tadi, yaitu fungi yang bisa menghasilkan antibiotik, kemudian bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa menurunkan kolesterol. Kemudian fungi sebagai penghasil obat imunosupresan, sebagai penghasil vitamin, sebagai penghasil etanol. Jadi ada salah satu metabolit dari fungi-fungi tertentu itu ada yang menjadi vitamin, dan karena fungi ada yang mengalami proses fermentasi, dengan fermentasi itu produk sampingnya adalah etanol. Etanol juga sebagai antibakteri. Itu mungkin dari sini untuk materi terkait fungi. Nanti kita kembali diskusi lagi di WA chat ya.